Lagi dan lagi Indonesia diguncang skandal korupsi. Duit rakyat dan seharusnya buat kesejahteraan masyarakat malah lenyap masuk kantong pejabat. Hukuman ringan, sistem bobrok, dan budaya bagi-bagi kursi bikin para tikus berdasi makin rakus. Selamat datang di Tikus, segmen yang bakal ngebongkar tindak korupsi dan skandal di negeri ini. Kali ini saya akan membahas kenapa Indonesia susah banget korupsinya itu diberantas. Anda sudah siap? Let's go. Alasan mengapa Indonesia susah sekali memberantas korupsi. Menurut hasil analisa saya selama beberapa minggu yang lalu, ada 3 faktor utama yang menjadi tikus-tikus ini betah. Yang pertama, sistem hukum negara kita itu lemah sekali. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya koruptor yang dihukum ringan, serta mereka dapat mengajukan remisi. Berikutnya faktor kedua. Faktor kedua ini cenderung ke arah budaya, ya semacam budaya bagi-bagi kursi ada jabatan. Budaya ini normal sekali dilakukan di seluruh dunia. Namun perbedaannya adalah kalau di Indonesia itu agak lain. Jadi bagi-bagi jabatan di pemerintahan Indonesia itu sering kali dibagi berdasarkan politik balas budi, bukan karena mereka mempunyai kemampuan kompeten atau soft skill. Makanya pejabat yang naik bukan karena kemampuan, melainkan karena politik balas budi. Faktor terakhir atau faktor ketiga yaitu kurangnya transparansi dalam berbagai aspek. Hal ini dibuktikan dari banyaknya proyek dan anggaran negara yang digelapkan, nggak diaudit secara ketat, sehingga jadi ladang basah untuk korupsi. Sekarang saya akan membahas daftar hitam korupsi terbesar di Indonesia. Kasus-kasus ini membuktikan betapa gilanya para tikus menggerogoti uang negara. Kasus pertama adalah korupsi EKTP. Proyek ini awalnya bertujuan untuk menciptakan sistem identitas digital yang lebih efisien. Tapi dari anggaran 5,9 triliun rupiah, 2,3 triliun itu dikorupsi oleh pejabat termasuk anggota DPR. Akibatnya apa? Rakyat kena dampaknya dengan sistem administrasi yang kacau. Kemudian di kasus kedua yaitu kasus korupsi bansos COVID-19. Jadi di saat rakyat kesulitan akibat pandemi, bantuan sosial seharusnya jadi penyelamat, tapi justru dikorupsi oleh sebagian oknum hingga 17 triliun rupiah. Dan kasus ini merupakan salah satu skandal yang paling mencoret wajah pemerintahan Indonesia saat itu. Kemudian kasus yang ketiga, kita mempunyai kasus dugaan korupsi Pertamina yang berpotensi menelan kerugian hampir 1.000 triliun rupiah. Kasus ini masih dalam penyelidikan KPK. Tapi kalau benar terjadi, ini bakal jadi skandal terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Dari kasus tadi, kita dapat sadar betapa besar dampak korupsi bagi negara dan masyarakat. Tapi, apakah ada langkah nyata yang bisa kita lakukan untuk menghentikan ini semua? Jawabannya ada, tapi butuh tindakan nyata dari semua pihak. Tindakan nyata itu antara lain, 1. Menegakkan hukum tanpa kompromi. Jadi, tanpa kompromi itu adalah koruptor harus dihukum seberat-beratnya tanpa ada celah untuk remisi atau keringanan. Selain itu, seluruh aset hasil korupsi harus disita untuk menggantikan kerugian negara. Kemudian yang kedua, kita melakukan transparansi anggaran dan pengawasan ketat. Semua anggaran negara harus bisa diawasi oleh publik secara real time. Sistem digitalisasi dan audit terbuka bisa menekan peluang penyalahgunaan dana. Kemudian yang ketiga adalah peran aktif masyarakat. Kita sebagai masyarakat juga harus lebih kritis, aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah, dan berani bersuara ketika ada dugaan korupsi. Jangan sampai kita hanya diam dan membiarkan ini terus terjadi. So, kesimpulannya adalah korupsi di Indonesia itu udah kayak penyakit kronis, dan di segmen tikus ini bakal terus mengungkap skandal yang merugikan negara dan rakyat. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita akan diam? Kalau kita mau perubahan, kita harus mulai dari diri sendiri dengan cara pilihlah pimpinan yang bersih, kritis terhadap kebijakan, dan jangan berhenti bersuara. Saya Sari dulu untuk diri.